Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu pagi hari ini. Ya, kami yang masih diberi kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui Zoom Umbul pagi ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, sehingga firman-Mu hari ini menjadi rema di dalam hidup kami. Ya, hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kali lagi kami percaya Engkau memberkati Zoom pagi hari ini Tuhan, khususnya untuk Pastor Paul Sang ya Tuhan yang akan menyampaikannya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ayub. Tuhan Yesus memberkati. Iya, silakan Pak Murji. Terima kasih Ibu Elia. Kami bacakan bacaan dari 1 Tawarikh 5 ayat 1 sampai 26. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henokh, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yuel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgal Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah, menurut keturunan mereka ialah Yeiel, kepala, lalu Zakaria, dan Bila bin Azaz bin Sema bin Yuel. Dialah yang diam di Aroer dan wilayahnya sampai ke Nebu dan Baal-Meon. Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua. Juga Yainai dan Safat diam di Basa. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Seba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikael bin Yesisai bin Yahdo bin Bas bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead,
di Basan dan di segala anak kotanya dan di segala tanah pengembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manase, ada 44.740 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka. Sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu, maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor. Juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manase diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Esriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia kepada Allah, nenek moyang mereka, dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgal Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manase. Ia membawa mereka ke Halal, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Yohanes 4 ayat 1 sampai 45, demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum."
sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari,
Lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang untuk memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1,
demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan ayat-ayat Alkitab hari ini, Pak Murjono dan juga Bun Erliana. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini berjudul Nabi Halu dan akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paulus. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan hati yang mengasihi, jangan lupa berbuat baik hari ini. Ingat-ingat ya, setiap hari bikin baik apa ya hari ini. Jangan patah semangat. Sekalipun dalam tekanan, selalu ingat, ya, bikin baik apa hari ini. Istri-istri yang lagi dalam apa namanya, keluarganya masih dalam pergumulan, janganlah mengejar suaminya, ya, uangnya mana, ini nggak usah. Ya kalau lagi sedih ya, duh ini anaknya belum sekolah, bayar ini bayar itu, ini gimana nih gak ada uangnya, ayo kerja, ayo gini. Jangan begitu, jangan gedak-gedak, jangan kayak orang nagih utang ke suamimu, jangan ya, suamimu juga tahu, cuma kasih tahu aja sekali, diingetin, yuk doa sama-sama, udah, tapi jangan nagih. Kamu kan bukan debt collector bagi suamimu, tapi juga sama ya, suami-suami, oh lagi nggak punya uang, jangan marah-marah di rumah. Jangan marah-marah di rumah, percaya, yuk kita berdoa yuk, ngajak istrinya berdoa. Ya anak-anak, ya kalau tahu orang tuanya lagi susah, jangan nambah bikin susah lagi. Jangan tambah bikin susah lagi, prihatin. Ya, anak-anak yang prihatin itu biasanya nanti tuanya sukses. Anak-anak yang prihatin, ya. Serius, anak-anak yang prihatin, tahu diri, mengendalikan diri, tua nanti di usia tua biasanya sukses. Dia terbiasa untuk mengelola keterbatasannya dia, ya, hidup sederhana. Nah, orang tua jangan memanjakan anaknya belanja barang-barang mewah, sekalipun tetangganya atau teman sekelasnya pakai barang mewah. Kalau misalnya anak yang nanya, kok aku nggak bisa punya itu ya? Kan kasih tahu, bukan karena kamu punya, tapi bagaimana kamu dengan apa yang ada, kamu bisa maksimal. Kan matiin deh, ini mama nih nggak mati, ini berisik banget. Apa yang nggak konsen sampai. Ini mama nonton nggak diselesaiin. Oke. Ya, jadi ya saudara ya, belajar ya ngomongnya anak-anak itu sederhana. Kenapa nggak punya ini, kenapa nggak punya itu? Nah diajari, bukan punya ini, bukan punya itu yang bikin kamu berhasil. Tapi bagaimana dengan apa yang ada, dengan keterbatasan, kamu belajar untuk maksimal. Walaupun kamu tahu dia butuh komputer, oh dia butuh handphone, oh dia butuh sesuatu ya yang memang benar-benar dibutuhkan. Ya, dan uangnya nggak ada, nggak usah dipaksa saudara, tapi di-encourage, dikasih kekuatan, ya dibilangin, ya banyak orang tua salah terus utang, salah saudara ya, yuk berdoa, itu aja, yuk berdoa saja saudara ya, anak saya butuh laptop, yuk berdoa, tiba-tiba ada uangnya, ya saudara ya. Diajari begitu. Jangan malah kamu cari utangan, enggak boleh saudara ya. Sekalipun dia butuh. Nah, berdoa ya, kita semua nanti bisa menyediakan laptop buat anak-anak semua ya saudara ya. Khusus bagi yang benar-benar membutuhkan. Kalau di Belanda ini ada satu yayasan, ya dulu anak saya dikasih iPad ya, karena sekolahnya harus pakai iPad.
Semua materinya ada di dalam iPad, buku pakainya e-book, nggak ada buku pelajaran itu nggak ada. Pakainya iPad, saudara ya. Buku pelajarannya e-book ada di dalam iPad, semua PDF, semua itu dulu. Ya. Lalu ya kita berdoa ya gimana butuh iPad, ya kita berdoa saja. Nah, terus godfather-nya itu, ayah baptisnya, tiba-tiba dia cari ya, ada yayasan yang membackup anak-anak sekolah yang butuh laptop, butuh iPad, yang nggak punya uang. Lalu dikasih, syaratnya cuma bayar 75 euro saja. Nah, 75 euro dari mana? Dibayari sama dia, saudara. Jadi anak saya punya iPad, padahal kita masih nggak punya uang. Ya, jadi kita pikir, ya pokoknya kita sudah bisa sekolah, udah bagus. Jangan terus malah apa namanya, harus punya ini, harus punya itu. Jangan nambah beban. Kalau nggak punya ya sudah. Dibiasakan kalau nggak punya ya sudah. Berdoa apa yang ada digunakan. Ya, saudara ya. Nggak usah apa-apa harus yang terbaik. Apa-apa harus yang paling mahal. Yang paling bagus. Oh, kamu salah. Anak kamu ini rusak nanti. Biasain apa yang ada dimaksimalkan di sana. Ya, saudara ya. Nah, anak-anak jangan dibiasain bersolek kalau di sekolah, saudara ya. Nanti dia halu, saudara. Kenapa dia halu? Dia pikir orang tuanya kaya. Dia pikir dia punya ini, punya itu, kumpulannya sama. Saudara ingat filmnya ini nggak, Meteor Garden itu, saudara, FC itu. Ya, FC itu kan ada satu ceweknya itu yang baru meninggal kemarin itu ya. Siapa namanya, Dek? Samchan. Samchan kan babi. Itulah Shinchan ya. Sanchan apa Shinchan? Samchan perutnya babi. Ya itulah pokoknya perempuannya itu ya. Itu kan mati kan untuk kemarin ya, baru umur 40 berapa itu meninggal ya, saudara ya. Saudara ceritanya perempuan itu ternyata perempuan miskin. Ya, ini anak perempuan miskin, lalu mau dicarikan, ceritanya dalam film itu ya, mau dicarikan suami kaya, masuklah di dalam sekolah orang kaya itu. Wah ya, dapat tak karu-karuan, saudara ya. Sampai tiap malam makanya cuman makan Indomie mati ini ya. Makan instan tiap malam, saudara ya. Kasihan dia. Saking nggak punya uangnya tiap malam makan mie instan, tapi penampilannya di luar sampai segitunya ya. Ya nggak usah sampai segitu, hati-hati. Jangan dia biasanya anakmu begitu ya. Oh, kan nanti dapat suami orang kaya nanti. Banyak orang berpikir begitu ya, saudara ya. Salah, saudara. Tapi kan kalau di sekolah, ya jangan di sekolah jelek juga. Nggak usah. Yang standar. Tapi kalau nggak ada duitnya, ya sudah apa adanya. Kalau nggak ada duitnya, apa adanya. Percaya. Ya. Saya dulu, mami saya begitu ya. Maunya mami saya itu, anak-anaknya tidak kalah sama anak-anak yang lain. Kita di sekolah swasta, ya kobol-kobol tidak kuat bayar, kita nunggak 6 bulan sampai setahun, saudara. Tidak kuat bayar, 3-3. Akhirnya saya pertama kali ya, kakak saya di SMA swasta semua ya. Kakak saya yang pertama, kakak saya yang kedua, ya, masuk ke SMP swasta. Saya mau masuk SMP, saya bilang nggak mau nih. Saya mau masuk SMP negeri. Kenapa? Nanti mami nggak bisa bayar, saya nggak mau nunggak bayarnya, saya malu. Saya bilang begitu ya, saya masuk negeri, saudara. Tiap hari berkelahi sama orang-orang pribumi itu ya, yang Islam, karena saya dihina, dibully ya. Itu saya berkelahi tiap hari, saudara. Tiap hari pasti berkelahi. Si mami sampai stres, gimana? Ya enggak apa-apa lah, berkelahi, enggak apa-apa. Ya jadi jagoan. Terus kalau berkelahi dikeroyok lagi ya, saudara ya. Tapi saya juara kelas terus, saudara ya. Berkelahi terus tapi juara kelas terus. Gila itu bener ya. Bener-bener juara kelas bukan karena itu sekolah unggulan ya. Itu sekolah SMA negeri unggulan di kota Tegal itu ya. The best. Hari ini itu sekolah itu banyak orang ini ya, banyak orang keturunan Cina di situ. Hari ini ya, bukan hari ini ya. Pokoknya sebelum saya berangkat ke sini, saya mampir ke sekolah itu, kok banyak orang Tionghoanya, banyak sekali, saudara ya, mungkin hampir separuh kali. Ya, karena semua orang-orang itu pada pindah ke situ
ya, karena saya kan dulu alumni situ. Jadi saya terkenal, oh itu terus habis setelah saya itu ada 10, 20, 30 ya. Tambah banyak itu orang-orang Tionghoa di situ ya saudara, dan pinter-pinter lagi. Dan gurunya baik saudara ya. Emang guru itu luar biasa SMA negeri itu ya. Sehingga disayang sama orang tua muridnya, kan kaya-kaya orang Tionghoa itu. Kalau ngasih sumbangan kan berani-berani saudara ya, orang Tionghoa itu kan. Akhirnya orang tua ini pandai, humasnya bagus ya rupanya ya. SMP ini humasnya bagus. Akhirnya ya banyak donasi. Saya lihat sekarang bagus sekolahnya ya, bagus. Dulu mah sekolahnya udah reot, udah mau rubuh itu ya. Ya maklum SMA negeri. Nah, saudara, apakah terus dengan saya SMA negeri terus SMA negeri itu saya nggak baik? Anak itu dulu nangis ya, maunya sekolahnya di SMA swasta di Bandung yang mahal sekali. Nah, malah masuk negeri. Untung masuk negeri ketemu saya, saudara. Ketemu saya. Saya yang untung apa dia yang untung lah, yang saudara ya. Ya. Kalau saya sih menurut saya yang untung ya. Sama-sama untung lah. Ya, masa untung rugi kan. Ya udah sama-sama untung. Ya nyatanya sekarang teman-temannya masih undal-undul di Tegal, kita sudah kemana-mana, udah ke Hong Kong, kita udah keliling dunia, ya kan? Jadi nggak menentukan, ya. Jangan halu, ya, jangan halu, ya. Kamu pengennya lebih, sementara kekuatanmu udah ada, menderita, menderita kamu nanti, saudara. Madankan dengan apa yang ada, lakukan yang terbaik, ya. Karena alam semesta itu tidak buta dan alam semesta itu adil. Tiba-tiba kamu naik ke atas pelan-pelan, sehat. Tapi kalau kamu ngap gitu ya, waduh, kamu udah sehat, karaktermu nanti udah bagus, saudara. Karaktermu nanti udah baik, anakmu nanti karakternya udah baik. Ya, nanti keluarganya menderita. Oh, tapi kan hidup harus begitu, salah, saudara. Hidup tidak harus dengan cara yang begitu. Saya dulu tidak mengerti ya. Monang. Ini Monang nih, pencet-pencet ini handphonenya ini, berisik ini. Ntar Monang ini dicopot dulu kohosnya nih, pecat dulu jadi kohos. Oke, biar jangan nyala sendiri. Ada, jadi jangan memaksa, nanti halu saudara ya. Kita punya ambisi, boleh saudara ya. Kita punya cita-cita, oh boleh. Tapi jangan halu. Jangan halu. Yang penting apa yang ada sekarang kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kamu boleh punya visi, oh saya nanti mau jadi sekjen PBB. Ya, boleh saudara, enggak apa-apa. Tetapi apakah kalau untuk menjadi sekjen PBB kamu kudu di sekolah di Semak 8 itu, apa di Semak berapa tuh yang mahal sekali tuh, Semak 8 atau berapa tuh yang mahal sekali ya. SPP-nya saja 8 juta saudara, sampai saya kaget sampai jumul SPP-nya 8 juta tiap bulan. Ya, uang pangkalnya saja 30 juta apa 100 juta itu untuk masuk di situ ya. Kalau kamu gajinya 10 juta, lalu kamu mau paksa anakmu masuk ke penabur yang bulanannya SPP-nya saja 8 juta. Itu namanya kamu halu itu saudara. Nggak apa-apa masuk aja di SMA 70 Bulungan. Nggak apa-apa kan? Murah biayanya. Tapi pakai jilbab semua Pak. Iya udah gimana? Ajari anakmu takut akan Tuhan. Ajari anakmu untuk punya prinsip-prinsip firman Tuhan yang benar. Kan tantangan kan? Tapi nanti kawinnya sama itu pengen jilbabnya enggak juga. Nyatanya saya sekolah negeri dari SMP SMA. Saya juga nggak pacaran sama orang Islam kok. Ya kan? Kan begitu saudara. Ajari prinsip-prinsip firman Tuhan yang benar. Ya dari rumah. Karena di sekolah itu kan sekarang menjadi syarat masalahnya kan. Kalau enggak kan bisa banyak ya, bisa homeschooling apa kalau di Belanda gratis sekolahnya ya. Kalau di Indonesia kan masih rada ruwet kacau nih sistem kurikulumnya. Tetapi intinya jangan halu. Padankan apa yang ada, nggak usah muluk-muluk. Dulu anak saya di sekolah swasta yang bagus. Ya bahkan kemudian waktu pindah dia masuk bilingual. Begitu saya bangkrut saya bilang pindah ke sekolah biasa.
nggak usah ngoyo. Nggak usah ngoyo. Nyatanya anak saya sekarang di Belanda, bisa bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Ya kan? Anda harus kan? Ya, Miracle itu malah bahasa Inggrisnya Charles Jesus lebih bagus dari saya. Ya kan? Aksennya pun lebih bagus daripada mamahnya yang guru bahasa Inggris. Ya kan? Kenapa? Ya itu semua karena bagaimana cara kita mendidiknya. Saya nggak pandai mendidik anak, Pak. Berdoa sama Tuhan. Jadi jangan halu, jangan memaksakan diri, saudara ya. Nanti kamu jadi nabi halu. Akhirnya kamu ngarang, kamu suka membual. Nah, ya saudara ya. Sama yang merasa pengen dirinya adalah, ya kan, merasa dirinya adalah yang dijanjikan, merasa dirinya adalah. Bahkan Tuhan Yesus saja ketika dia menyatakan anak Allah dan Mesias, dia harus di tempat yang sepi, saudara. Waktu Petrus bilang, kamulah Mesias, anak Allah. Jangan bilang-bilang ya. Tapi yang ini mah deklarasi saya ini nabi. Nah, akhirnya membual. Kenapa? Dari minder. Kamu minder, akhirnya membual kamu. Jangan, saudara. Jangan membual. Biasakan anak itu biasa. Ya. Saya dulu begitu membual. Akhirnya capek, saudara. Hidupnya capek. Setelah, wah itu saya proses untuk belajar, untuk memadankan diri itu ya, itu saya belajar itu ya, lama itu ya, untuk menerima kenyataan itu ya. Menerima kenyataan apa adanya itu ya. Akhirnya minder. Dan tidak terobati karena tidak mau mengakui kekurangannya itu. Nah, tapi kalau kamu belajar, bukan minder, bukan merasa oh karena kurang ya ini tahu diri, bukan saudara. Kamu harus mengukur, memadankan diri pada keekonomianmu. Ajari anak-anak, oh ya kita lagi kurang, nggak apa-apa. Lebih atau kurang, miskin atau kaya, yang penting kamu bagaimana hidupmu jadi berkat buat orang lain. Belum tentu yang kaya itu suka berbagi loh saudara. Kamu pikir yang menabur untuk hidup kami, kita ya, buat pelayanan kami dan untuk hidup kita adalah konglomerat saudara, bukan orang pas-pasan yang mau berbagi. Serius saudara, saya banyak ketemu orang yang kaya konglomerat ya. Dia cuma ngomong tok, ya yang nggak omdo cuma Pak SK. Saya ketemu ya orang yang bener-bener gitu ya, orang yang pas-pasan saudara, yang hidupnya yang memang dia diberkati dan dia mau memberkati, bukan konglomerat yang hebat-hebat begitu, enggak saudara. Ya kan? Atau ibu rumah tangga yang mau berbagi. Bukan orang-orang hebat. Makanya saya nggak silau dengan orang kaya. Karena ternyata orang-orang yang berbagi itu justru orang-orang yang pekerja keras. Dia melihat, dia bersimpah, oh sama-sama pekerja keras nih kita nih. Kalau dia ini, Pak Paul, kita support pelayanannya. Ya, saudara ya. Belajar, walaupun hidup sederhana tapi mau berbagi sedekah. Belum tentu orang kaya mau berbagi sedekah, saudara. Ya kan? Banyak orang gereja-gereja yang gede-gede sini pelit-pelitnya minta ampun. Nah, kita gereja duitnya nggak banyak. Tetapi kita bersedekahnya gila-gilaan. Ya kan? Dan diberkatinya juga dengan luar biasa. Belajar. Jangan halu. Memadankan diri dengan apa yang ada. Ya, karena firman Tuhan akan memberkati. Ya, setiap kita jalankan firman Tuhan. Kamu setia dengan firman Tuhan, kamu rajin bekerja, kamu jujur dan rendah hati, itu nanti naik sendiri. Bukan karena kamu pergaulannya di tengah orang kaya, bukan karena kamu sekolahnya sama orang kaya, bukan saudara. Tapi karena kamu punya kualitas, karena kamu punya wawasan kamu punya visi yang bagus. Kamu punya Tuhan yang membawamu dari kemenangan kepada kemenangan. Bukan karena lingkungan kamu orang kaya, bukan. Bukan karena lingkungan kamu sekolah yang bagus, yang mahal, bukan. Kamu sukses karena Tuhan yang akan bikin kamu sukses. Tuhan Yesus memberkati.